Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di siang ini saya senang sekali Pak Ustadz, Masya Allah. bisa bertemu dengan guru kami, guru kita semua orang tua ini yang sudah malang melintang di dunia persilatan, turun gunung untuk dakwah secara langsung ke masyarakat. Dan beliau ini menurut saya orang yang sangat luar biasa teman-teman sekalian. Merupakan guru, murabi, Syekh Kabir. Bukan hanya badannya ya, karena beda teman-teman, orang besar dan orang gendut. Nah, kalau orang besar itu meskipun tubuhnya kecil, dia besar. Tapi kalau orang gendut bukan berarti dia orang besar. Belum tentu maksudnya gitu ya. Kalau beliau ini orang besar. Dua-duanya besar. Pendidikannya juga mumpuni dalam bidang keagamaan insya Allah, karena beliau lulusan Al-Azhar University, kemudian pernah jadi imam besar di New York di Amerika. Masya Allah. Supaya lebih jauh perkenalan kita dan kita mendapatkan manfaat yang lebih banyak, kita kenalan dulu dengan beliau ini ya, barang 1-2 menit mangga mempersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Setiawan, asli dari Jakarta. Alhamdulillah sekarang ini diamanahi untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat Subang. Ya, alhamdulillah dahulu. Jadi ini belakangan kalau kita lihat sebagai ke belakang, itulah yang melatar belakangi kenapa kemudian saya sekarang banyak berdakwah di tengah-tengah masyarakat, karena memang saya tahun 1994 berangkat ke Mesir. Belajar di Al-Azhar mulai SMP kelas 3. Masya Allah. Jadi bahasa Arabnya lancar banget Ustaz ya. Lancar sampai hilang. Udah di luar kepala ya. Mulai dari, kalau di sana ma'had 4 tahun, di ma'had 1 tahun di SMP-nya, 3 tahun di SMA. Sebetulnya SMA 4 tahun, tapi karena emang ada kesempatan namanya musabaqah kalau bahasa disebutnya di sana. Jadi penyusian bahasa gitu. Bukan. Jadi bagi kelas 3 yang naik ke kelas 4 tidak membawa materi apapun. Jadi kan kalau di Mesir itu bisa naik kelas dengan 2 materi bawa. Jadi misalkan ada 2 materi ketinggalan, dia nggak naik kelas. Dia bisa naik kelas, nggak tinggal kelas, bisa naik gitu. Tapi saya bersih, maka ditawarkan mau ikut musabaqah nggak? Lomba, artinya ikut ujian kelas 4 dalam jangka 2 bulan, lalu kemudian kalau berhasil langsung dapat syahadah, dapat ijazah SMA. Alhamdulillah berhasil. Masya Allah, Masya Allah. Makanya ke 1 tahun, lalu kemudian kuliah di hadis, jurusan hadis di Al-Azhar, Fakultas Usuluddin jurusan hadis. Tahun 2004 selesai, pulang ke tanah air. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Jadi ini enggak kaleng-kaleng teman-teman sekalian ya. Bukan hanya Ustadz produk kilat dari YouTube ya, tapi beliau memang SMP, SMA, kuliah ya, Masya Allah ya. Boleh berbagi Pak Ustadz pengalaman dakwahnya untuk mencetak mad'u gitu ya, masyarakat supaya lebih baik akhlaknya, itu akidahnya bagus, akhlaknya juga bagus. Ada metode khusus nggak atau gimana tuh Pak Ustadz? Ya. Saya itu terinspirasi ketika tahun 1999. Saya kebetulan itu umroh. Tapi itu mau kiamat katanya Pak Ustadz. Bisnis. Lagi itu umroh bisnis. Oh, umroh bisnis ya. Jadi karena sudah keluarga, saya perlu pemasukan yang bisa menopang keluarga, maka diantaranya saya suka umroh, berangkat umroh dari Mesir. Tapi pulang dari Saudi bawa barang-barang Indonesia untuk di Mesir. Saat itu barang-barang di Mesir itu sedikit barang Indonesia. Rata-rata jualan bisnis gitu. Bisnis. Masya Allah. Jadi berangkat bawa uang, umroh dulu, setelah umroh langsung belanja, langsung bawa ke Mesir. Dalam perjalanan antara Mekah Madinah ada salah satu ustadz namanya Ustadz Jum'ah Amin. Ya, saya ingat sekali masih namanya. Memang di Mesir ada lagi Jum'ah Amin lagi, seorang ulama besar. Ini wallah alam lagi itu memang saya belum kenal mana wajahnya, itu masih muda wajahnya. Ini kemungkinan orang lain. Dia mengatakan, "Antum dari mana?" "Dari Indonesia." "Boleh saya berpesan sama antum?" "Ya, boleh. Nanti kalau dakwah kamu kedepankan 2 hal.
Pertama akhlak, yang kedua perhatikan lingkungan di mana kamu berdakwah. Saya nanya maksudnya apa? Ya maksudnya kalau kamu datang ke masyarakat orang-orang high class, kamu berpenampilan seperti mereka. Karena tidak mungkin kita penampilan sederhana banget, karena mereka high class. Jadi ikuti, ya itu adab, termasuk adab itu katanya. Mempergaul dengan manusia sesuai dengan makomnya, kata beliau. Kalau misalkan dengan masyarakat bawah, ya pakai jalabiah, gamis kalau bahasa kita sini gamis, supaya masyarakat menerima dakwah kita. Jangan pakai jas, jangan pakai itu, karena itu masyarakat. Jadi sesuaikan dakwah kamu. Yang pertama adalah akhlak kamu tampilkan baik, yang kedua kamu sesuaikan dengan kondisi di mana kamu akan berdakwah. Oke. Nah, itu yang membuat saya pegang itu ucapan sampai sekarang ini. Jadi dua hal yang sangat mendasar ya, akhlak dan lingkungan. Berarti ini metode dakwah yang memang cocok ya bagi lingkungan masyarakat kita. Dan bagaimana pengalaman di lapangan, Pak Ustadz? Iya, realita yang saya rasakan memang akhlak ini merupakan pondasi utama dalam dakwah. Maka kenapa Rasulullah itu ketika mengajari umatnya, menjelaskan fungsi kehadirannya adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi aku diutus, kata Rasulullah, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak benar-benar dikedepankan oleh Rasulullah dalam dakwahnya. Nah, kemudian memang ketika kita berhadapan dengan masyarakat, memang mereka memperhatikan pertama kali akhlak. Ya, akhlak, gaya penampilan itu selanjutnya. Iya. Tapi memang akhlak diperhatikan. Sehingga ketika kita mengajarkan akhlak dengan baik kepada masyarakat, maka masyarakat akan gampang menerima dakwah yang kita lakukan. Ya, tapi memang tadi penekanan kedua itu cukup menarik bagi saya pribadi. Di mana kamu mau datang, tinggal, dakwah di satu tempat, lihat masyarakat apa yang kamu tuju. Kalau masyarakat mereka ada orang-orang menengah ke atas, usahakan penampilan dengan cocok dengan mereka. Tapi jangan sampai nanti ada kelompok yang suka telanjang-telanjang, masa datang dakwah telanjang juga kan nggak boleh. Jadi ada batasan-batasan tertentu dalam syariat. Gitu. Baik, pemirsa, ini menarik sekali tentang apa yang disampaikan oleh guru kita semua. Pak Ustadz, kan kita hidup di lingkungan yang majemuk gitu ya. Kemudian tumbuh juga lembaga-lembaga pendidikan. Saya dengar Pak Ustadz juga ini kan mengajar gitu ya, pernah terlibat lah di beberapa lembaga pesantren, baik pendidikan formal ataupun non formal. Itu mengenai pendidikan akhlaknya bagaimana, Pak Ustadz? Ya, saya tuh pertama kali ngajar bikin pesantren bareng dengan almarhum Ustadz Umum di Banjar, Ciamis. Banjar Patroman orang kenalnya. Dan itu memang pertama kali landasan yang kita tanamkan pada anak-anak adalah masalah tentang akhlak. Tapi memang yang awal sekali kita tanamkan adalah masalah akidah. Ya, karena emang antara akidah dengan akhlak itu sangat terkait erat. Ya, kalau memang keyakinannya itu udah luar biasa, maka akhlaknya itu akan luar biasa. Itu cocok untuk di sekolah, di masyarakat ya. Itu penting, saya mau di sekolah, mau di masyarakat, tanamkan akhlak kepada anak-anak, tanamkan keyakinan pada anak-anak masalah tentang akidah, maka insya Allah apapun nanti tujuan kita, ya kalau itu sudah tertanam, maka akan menghasilkan. Jadi kalau sering saya katakan ketika saya bergabung di satu lembaga di Subang ini, ya ketika itu ya saya mengatakan bahwa apapun target anak-anak tujuannya sekolah, mau ke Unpad lah, mau ke UI, mau ke luar negeri, tanamkan pertama masalah akidah, keyakinan yang kuat, akhlak yang baik, insya Allah mereka akan bisa kemanapun untuk belajar dan akan bisa menjadi orang-orang yang dianggap yang terbaik di antara teman-temannya. Dan itu terbukti. Karena saya rasakan sendiri bagaimana generasi angkatan pertamanya benar-benar hidup di lingkungan-lingkungan di mana mereka kuliah saat itu. Baik. Aduh, ini pembicaraan kita sangat menarik sekali ya, berkenaan dengan metode dakwah yang dilakukan di lapangan. Kami di sini, Pak Ustadz, sedang merintis sekolah. Ini merupakan persemaian kecil untuk cita-cita besar. Pak Ustadz sih, harapan kami bisa berkontribusi gitu ya untuk sekolah kami yang dinamakan Salsabila Boarding School ini. Ada saran-saran atau masukan untuk pendidikan mengenai akhlak ini, Pak Ustadz? Ya, untuk saran pertama ya, kalau menurut saya pribadi adalah pilih
guru-guru yang terbaik. Guru-guru yang terbaik. Khususnya yang kita lihat dari segi akhlak dan adabnya. Oke. Karena kalau murid itu bisa, maaf ya, keluar masuk. Tapi kalau saya merasa bahwa guru jangan sampai keluar masuk, maka pilih yang terbaik. Walaupun mungkin rada susah, tapi kalau memang niat kita sudah kuat bahwa kita akan mencetak generasi yang berakhlak, beradab Islami, maka insya Allah akan dimudahkan sama Allah. Jadi memang prioritas pertama adalah cari guru-guru yang mereka benar-benar bisa memberikan contoh teladan akhlak dan adab pada anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang dilakukan, ya, kita harus mulai menanamkan pada anak-anak dalam masalah akhlak dari hal-hal yang sepele-sepele, jangan yang besar dulu, ya, karena memang akhlak ada tingkatan-tingkatannya, gitu ya. Jadi bertahap, maka perlu ada rujukan buku yang digunakan dalam pembelajaran. Saya ingat sekali waktu pesantren, saya belajar kitab tentang masalah adab akhlak kepada antara seorang murid kepada gurunya, antara guru terhadap muridnya. Itu buku luar biasa untuk dijadikan sebagai rujukan. Oke, boleh menyebutkan judul atau gimana? Ada banyak buku sebetulnya, tapi yang saya pelajari dahulu itu adalah tentang adab taklim wa muta'alim. Masya Allah. Itu taklim wa muta'alim. Itu buku bagus sekali, sederhana, simple. Tetapi kalau misalkan kita ajar dengan cara sorogan, misalkan anak-anak ujung megang kita ajarkan, kemudian kita coba ada follow up-nya dalam perkara pelajaran yang dipelajari, maka itu masya Allah. Banyak sih buku-buku tentang masalah adab, tapi memang ada dasar-dasar kayak bahasa. Kalau dalam fikih itu juga ada tahapan-tahapannya buku-bukunya. Tapi insya Allah kalau kita mengajar akhlak, semua insya Allah akan didapatkan. Keyakinannya bagus, akhlaknya bagus, maka semua apapun yang diinginkan akan bisa diraih. Masya Allah. Baik, itu yang penting sekali dari Pak Ustadz. Ada dua hal ternyata. Yang pertama adalah memilih guru-guru yang baik, insya Allah kami akan melakukan hal itu. Yang kedua, mulai dari hal-hal yang kecil, begitu ya, dengan mempelajari ada pegangan tertentu, kitab gitu ya, yang direkomendasikan Ta'lim wa Muta'alim, yang mudah-mudahan ini bisa jadi rujukan pegangan kita. Baik, sebelum kita akhiri perjumpaan kita di siang ini, closing statement Pak Ustadz mengenai hal ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau memang kita ingin mendirikan satu lembaga yang akan menghasilkan generasi terbaik, ya, kalau bahasa Al-Quran sebagai kuntum khairu ummah, jadi sebagai generasi yang terbaik, maka yang paling utama adalah mengikuti cara metode dakwah yang Rasul lakukan dan metode pendidikan yang Rasul lakukan. Apa itu? Yaitu bagaimana menanamkan akhlak. Tadi sudah saya katakan bahwa Rasulullah diutus adalah sebagai seorang nabi yang menyempurnakan akhlak. Berarti nabi-nabi sebelumnya memang sudah mengajarkan akhlak. Rasul menyempurnakan. Maka insya Allah kalau kita mampu mendidik anak-anak kita dengan akhlak yang baik, akan lahirlah generasi yang baik. Mau bidang apapun yang mereka kuasai, mereka akan menampilkan sebagai seorang muslim yang beradab, yang berakhlak kepada sesama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, menarik sekali perbincangan kita siang ini. Saya jadi teringat sebuah iklan nih pemirsa. Apapun makanannya, minumannya, bla 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 gitu ya. Nah, apapun cita-cita anak-anak kita, peserta didik kita, jangan lupakan akhlak. Karena itu adalah pondasi untuk bekal anak-anak di kemudian hari untuk menuju suksesnya. Begitu. Demikian perjumpaan kita siang ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Cukup Pak Ustadz? Siap. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.